Berarti Pangeran Diponegoro di sini ditahan selama berapa tahun nih Pak di sini? 4 tahun. 1833 sampai 1833. Sendirian aja Pak? Satu keluarga. Satu keluarga. Bahkan para pembantunya juga ikut menemani beliau. Oh, pembantunya juga ditahan di sini Pak. Nah ini kalau kita mau masuk, lewat mana nih Pak? Ini Hah? Sini ya Pak ya? blok. Oke, gimana cara masuknya? Boleh Pak? Dibantu. Oke, masuk dulu nih Pak. Oke. Aduh, pemirsa masuknya ke sini tuh mesti nunduk tau nggak? Oke, Pak. Ini kan ada 2 nih. Kenapa mesti masuk yang ke pintu kecil nih Pak? Ya, konon ada cerita yang berkembang di masyarakat ya. Kenapa harus pintunya seperti ini? Ini menganggap bahwa yang di dalam ini orang ini bukan orang biasa. Beliau adalah seorang pangeran, seorang ulama. Nah, ketika kita masuk itu kita harus menunduk. Itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada beliau. Oke. Yang berada gitu. Nah terus yang ini? Jendela. Oh ini jendelanya, kira pintu juga Pak. Nah kalau dalam sini ada apa aja nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita amati ruang ini. Sebenarnya untuk sirkulasi udara itu kurang sehat. Oke. Ya, Yang ini nggak ada menandakan ventilasi ya bahwa- Pak ya? Ini menandakan bahwa beliau ketika itu selama 4 tahun, tapi memang satu keluarga ini sering juga sakit-sakitan di dalam ruangan seperti ini. Oke. Karena ventilasinya nggak ada. Iya. Kalau furniture yang ada di dalam sini seperti meja, dipan dan musaf ini memang sudah dari dulu atau baru ada penambahan? Ini diorama ya. Tetapi sungguhnya beliau ketika ditahan di sini, beliau juga tidak terlalu banyak fasilitas ya. Pak, gimana ceritanya sih sampai Pangeran Diponegoro bisa kemudian dikirim ke Makassar? Iya. Awalnya kan seperti ini. Jadi ketika beliau ditangkap di Batavia oleh pemerintah Belanda, maka strategi untuk melemahkan perjuangan Pangeran Diponegoro itu harus dipisahkan antara pendukung atau pasukannya dengan beliau. Makanya langkah awal yang ditempuh oleh Belanda itu mengasingkan beliau ke Manado. Itu pada tahun 1830. Nah, 3 tahun kemudian 1833 itu kembali ada kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda di Batavia akan adanya pergerakan orang-orang dari Pulau Jawa untuk membebaskan beliau, Pangeran Diponegoro. Atas dasar itu maka Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar. Tapi kan isu awal yang berkembang itu tidak langsung ke Makassar, ke Rotterdam, tapi itu ke Ternate. Karena memang di Ternate itu kan Jadi banyak dikasih simpang siur ya Pak ya banyak informasinya? benteng pertahanan juga di sana. Tetapi dalam perjalanan itu secara rahasia itu diblokkan dan menuju ke Makassar. Dan akhirnya dipenjara selama kurang lebih. Kenapa Belanda memilih Makassar, benteng Rotterdam? Karena benteng Rotterdam ini adalah merupakan pusat pemerintahan Belanda, rumah para pejabat Belanda, kemudian markas Belanda. Di sini juga menjadi tempat tahanan politik ya dari berbagai pejuang-pejuang ya. Oke, berarti waktu itu memang Pangeran Diponegoro ini sendiri memiliki kekuatan tersendiri sampai membuat Belanda takut ya Pak ya, sampai harus dipindah-pindahkan. Nah, setelah 4 tahun di sini, kemudian akhirnya dipindahkan lagi ke penjara belakang, itu alasannya kenapa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat kondisi ruangan ini memang untuk sirkulasi udara itu kurang sehat. Jadi membuat juga satu keluarga ya. Jadi beliau di sini bukan hanya Pangeran Diponegoro, tetapi ditemani oleh istrinya Raden Ayu. Kurang lebih ada berapa orang Pak di sini dalam keluarga Pak Pangeran Diponegoro? Nggak ada catatan. Anaknya nggak ada catatan, ada Jadi berapa orang? jadi satu keluarga, jadi ada istri, kemudian anak-anak beliau. Kemudian para pembantunya ikut juga menemani beliau. Tapi kalau melihat kondisi ruangan ini juga untuk sirkulasi kurang sehat, ini membuat juga satu keluarga juga sering sakit-sakitan ya. Makanya kalau kita ini ada
lukisan yang di tengah ini. Ini pertemuan beliau. Dengan? Ya, 1837. Pertemuan beliau Pangeran Diponegoro dengan Pangeran Hendrik. Pangeran Hendrik ini anak dari Raja Willem kedua dari Belanda. Atau kakek dari Ratu Juliana. Nah, dua orang pangeran dengan status yang berbeda ketemu di ruangan ini. Ya, tapi cerita nyambung. Ya, jadi beliau juga pangeran kita ini menceritakan tentang kondisi ruangan ini, membuat juga satu keluarga juga sering sakit-sakitan. Itu alasannya kemudian akhirnya dipindahkan ke bagian belakang. Jadi Pangeran Hendrik ini melaporkan kepada ayahnya di Belanda, menyampaikan kepada ayahnya bahwa kondisi Pangeran Diponegoro seperti ini, satu keluarga. Meminta untuk akhirnya kemudian dipindahkan. Makanya ketika itu 1837 bapak dari Pangeran Hendrik ini, Raja Willem kedua, itu meminta kepada penguasa di Makassar, Gubernur Jenderal Belanda, ya supaya Pangeran Diponegoro itu pindahkan, jangan di situ lagi. Iya. Bagaimanapun beliau itu tetap harus dihargai ya, karena beliau adalah sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang ulama. Makanya 1837 sudah menempati ruangan yang berada di sebelah timur. Itu kantor administrasi Belanda atau kantor pemegang buku garnisin. Itu sampai beliau meninggal 1855. Jadi di dalam kompleks benteng kita ini itu kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Jadi pemirsa di sini untuk di dalam ruangan ini sendiri Anda juga bisa melihat ada beberapa furniture yang bukan sejak dulu sih dipakai, tapi memang udah lama di sini. Kalau itu sorban asli dari Pangeran Diponegoro bukan Pak? Bukan itu diorama aja. Oh, diorama aja ya. Kemudian juga ada lukisan-lukisan di sini, dan tidak lupa juga di sini ada penjelasan kok soal makna ataupun cerita dari lukisan yang dipajang, yang kurang lebih di sini ada 6 lukisan. Kalau yang ini sendiri menceritakan proses pemindahan akhirnya Pangeran Diponegoro dari penjara ini ke penjara belakang.